kalau kita selesai nanti jam 9.30, apakah ada kuliah berikutnya mulai 9.30 atau saya nggak ngambil waktunya dosen lain? Iya Pak, boleh Pak. Oke ya? Oke, kita sekarang masuk ke topik tentang teori penjalaran gelombang seismik ya. Sementara saya share dulu, manakah gerangan bahannya? Oke. Kemana ya? Oke. Sebentar, saya salah. Oh, ini itunya. Ih, sabar udah sesapiin. Oke ya, kita mulai ya kuliah hari ini. Saya sedikit akan menyampaikan konsep tentang eksplorasi geofisika ya. Dan saya pikir mungkin kalian juga pernah mendengar eh, topik tentang hal ini. Tetapi saya pikir bahwa saya perlu untuk mengulang tentang hal ini karena terkait dengan metode seismik yang akan kita bicarakan di dalam kuliah ya selama 1 semester. Nah, mungkin kita mulai dulu dengan gambar di samping ini. Ya, jadi bisa kalian lihat bahwa baik seorang Recording in geologis, progress. seorang geofisikis itu bekerja untuk melihat objek yang sama ya. Jadi kalaupun kalian belajar tentang teknik geofisika ya, sebetulnya objeknya itu adalah model bawah permukaan bumi yang mana tidak bisa kita lihat ya. Nah, antara seorang geologis dan seorang geofisikis ada perbedaan di dalam eh, mengambil data ya, mengambil data. Nah, kalau seorang geologis dia akan mengandalkan pada data-data yang dapat dia lihat langsung dengan mata kepala sendiri ya. Misalnya mereka datang ke lapangan, kemudian mengambil dan mengamati sampel batuan yang ada di permukaan bumi, meskipun jumlahnya itu sangat terbatas ya. Makanya di dalam gambar ini dapat diperlihatkan bahwa kalau kita punya objek di bawah permukaan bumi, sebetulnya data yang dikumpulkan oleh geologis itu hanya terbatas sekali di sekitar permukaan bumi ya. Nah, tapi di dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan, seringkali seorang geologis itu mengandalkan pada data satelit. Jadi sebelum pergi ke lapangan itu, mereka akan mengamati atau mempelajari dulu foto udara atau foto satelit untuk melihat kira-kira batuan yang akan ditemui di lapangan nanti itu seperti apa. Ya. Nah, jadi ketika mereka sudah datang ke lapangan, misalnya mereka melihat, oh ini ada batuan beku ya, karena ini sebentar. Ya, oh ini adalah batuan beku. Oh ini adalah batuan beku. Ini mungkin batu pasir misalnya ya. Ini adalah sertih ya, batuan misalnya lempung
ini batuan lanau, batu lanau gitu. Nanti dia temukan lagi di sini ada batu apa? Batu lempung yang mirip atau sama dengan yang dia temukan di sini. Nanti dia melihat lagi di sini ada batu pasir, yang pernah, kok mirip ya, seperti yang pernah dia lihat di sebelah kiri ya, sebelah baratnya. Nah, jadi dengan demikian, apa yang dia lakukan adalah pengamatan terhadap litologi atau jenis batuan, dan juga kedudukan batuannya. Jadi bagaimana antara satu batuan terhadap batuan lainnya itu disebut dengan kedudukan, dan kita bisa melihat apa yang disebut dengan strike dan dip ya. Nah, nanti saya pikir kalian udah pernah lah praktek di lapangan. Nah, jadi dengan demikian mereka kemudian melakukan suatu rekonstruksi ya, rekonstruksi yang kemungkinan dia mengatakan jangan-jangan ini adalah bentuk antiklin ya, ini antiklin, ini adalah antiklin. Dan kemudian mereka juga akan mengatakan bahwa batuan yang di tengah-tengah sini itu lebih tua daripada batuan yang sini, dan yang ini pun lebih tua dari batuan yang di ini ya, yang di kanan dan kirinya. Nah, namun demikian, kalau tidak ada data pemboran, mereka tuh sulit untuk bisa menemukan atau menentukan ada apa di bawah permukaan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pola pikir seorang geofisisis. Nah, geofisisis tentunya harus mempunyai atau memiliki konsep geologi yang baku ya. Jadi jangan sampai seorang geofisis itu tidak punya background geologi yang memadai. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini yang gambar di bawah itu adalah ilustrasi pola pikir seorang geofisisis. Jadi ketika seorang geofisisis akan ke lapangan, tentu dia harus mengamati dulu foto udara, foto satelit, untuk mengetahui kira-kira lapangan yang akan dihadapinya seperti apa. Kemudian seorang geofisisis juga harus mengetahui basic pemetaan. Tentu aja tidak perlu sedetail seperti seorang geologis, karena kalau di geofisik kan kita nggak belajar tentang fosil ya misalnya. Kita nggak belajar tentang petrografi misalnya ya. Tetapi misalnya sampai dengan petrologi, untuk mengenal jenis-jenis batuan, rasanya kita perlu memiliki pengetahuan seperti itu. Nah, tapi yang juga menjadi nilai plus dari seorang geofisisis itu adalah kita membawa alat, ya, alat-alat yang mengukur respon dari bawah permukaan bumi. Maksud?
Tunggu sebentar ya. Tunggu, ada trouble dulu sebentar. Oke, mohon maaf, ada sedikit gangguan. Suara saya masih terdengar? Iya Pak. Pak, masih Pak. Ya? Ups, sorry. Oke, nah, jadi apa yang membedakan geofisikis dengan geologi ialah karena kita membawa alat. Nah, misalnya, ya, objek yang kita ingin lihat di lapangan itu adalah terkait dengan prediksi kita adanya batuan intrusi, ya, batuan intrusi yang membawa mineral-mineral tertentu, ya, misalnya biji besi, misalnya ya. Nah, jadi ketika ke lapangan itu mungkin dari topografi juga kelihatan ya, mungkin gambar di sini kurang representatif. Biasanya kalau dilihat adanya antiklin yang tererosikan, oh mungkin di bawah itu ada sesuatu tenaga atau power gitu ya, yang membuat batuan itu menjadi ke atas. Nah, tapi kalau kita melihat dari data geologi aja, tentu nggak akan kelihatan apapun. Nah, sekarang ketika kita melakukan misalnya survei gravity, ya, kenapa? Karena dengan menggunakan metode gaya berat ini, dia cukup bisa membedakan antara satu material bumi dengan material bumi yang lain yang mempunyai kontras densitas, ya. Nah, jadi apa yang diamati ialah titik-titik ini ya, kurva yang titik-titik ini, ya. Sorry, yang observe, yang garis lurus ya, ini. Itu adalah kurva percepatan gravitasi yang diukur di setiap titik di atas permukaan bumi, ya. Jadi ketika di sini, oh percepatan gravitasinya segini. Kemudian dia jalan ke kanan ya, ke arah kanan, dia naik sampai akhirnya turun lagi seperti ini. Nah, kemudian seorang geofisikis itu akan menggunakan informasi yang limited ini ya, yang terbatas di permukaan bumi ini untuk mencoba merekonstruksi, artinya menebak ya, menebak-nebak apa namanya model bawah permukaan bumi, sehingga respon dari model ini itu cukup dekat dengan respon dari lapangan.
Jadi respon dari model ini dengan menggunakan persamaan matematik ya, nggak ditampilkan di sini, tapi persamaan matematiknya itu umum. Kemudian diplot di kurva yang sama. Nah, bisa terlihat ya bahwa kedua kurva ini cukup berdekatan. Nah, jadi dengan demikian apa yang dilakukan oleh seorang geofisikis itu bisa menggunakan metode yang namanya metode ke depan atau forward modeling ya. Jadi seperti cocok mencocok, kita buat model di bawah permukaan bumi, kemudian dihitung responnya, oh belum cukup fit ya, belum cukup cocok, diganti lagi sama kita, dan yang diganti itu ada tiga parameter. Pertama adalah geometrinya, yang kedua adalah propertinya, ya kan? Dan yang ketiga itu adalah lokasinya dari titik amat, ya. Jadi tiga hal yang tidak kita ketahui harus kita tebak supaya perpaduan dari tiga parameter ini untuk semua titik itu memberikan fitting yang bagus dengan data lapangan. Nah, cara yang kedua yang sebetulnya bagian dari kuliah kita adalah yang disebut dengan inversion, ya. Jadi inversi gaya berat, inversi percepatan gaya berat. Apa yang dilakukan adalah membiarkan si program komputer yang tentunya sudah dibuat oleh orang yang ahli gitu ya, supaya fitting dari kurva ini dapat dilakukan secara otomatis ya. Jadi di dalam software itu sebetulnya ada bagian yang disebut dengan menghitung respon secara forward modeling ya. Misalnya kita memberikan starting model seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Kemudian si model ini diupdate secara iteratif ya. Mungkin sampai 10 kali sehingga pada akhirnya diperoleh model yang tampak di layar ini. Ya, yang mana observe data dan calculated data dari model itu mempunyai kesamaan yang mirip. Ya. Nah, ada juga orang-orang yang mengandalkan kepada fisika tapi nggak belajar geologi. Nah, ini yang agak berat ya. Agak berat, kenapa? Karena biasanya kalau seorang fisikis tidak belajar geologi, maka dia itu bisa membuat model ya yang tidak punya makna geologi, tapi buat mereka yang penting itu fitting atau kecocokan antara data lapangan dengan data respon model itu bagus sekali, meskipun tidak punya makna ya, misalnya seperti ini ya. Nah, jadi dengan demikian harus dipahami sekali lagi bahwa kalau kalian belajar geofisika, ingin menjadi seorang geofisikis yang handal, maka konsep geologi atau geological knowledge-nya itu harus juga bagus, ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada ya, kita lanjutkan. Ya, jadi jangan sampai ada lulusan teknik geofisika yang membuat model tuh kayak begini. Cocok sih, betul cocok, tetapi tidak punya makna. Artinya gini, respon dari benda ini dengan respon dari model ini itu nggak beda jauh, memberikan respon yang mirip, ya. Nah, tapi yang berbeda jauh ialah kalau yang di bawah ini secara geologi masuk akal, meskipun belum tentu benar, ya, masuk akal tapi belum tentu benar. Sedangkan yang ini sudah pasti salah karena secara konsep geologi ini tidak punya maknanya, ya. Nah, nanti ya kredibilitas dari seorang geofisikis itu akan dipertaruhkan ketika
dilakukan pemboran, ya, misalnya dilakukan pemboran di sini, untuk mengetahui apakah model yang kita dapatkan ini sesuai dengan prediksi awal, meskipun kita nggak pernah punya data pemboran sebelumnya, ya. Oke. Nah, kenapa pemboran itu menjadi penting ya, pemboran nih? Ya, penting karena pemboran tuh harganya mahal sekali, ya. Kalau misalnya kalian pergi ke lapangan, ya, untuk mengukur gravity, misalnya orderannya 100 titik dengan biaya per titiknya itu 1.500.000 misalnya, ya. Jadi berapa tuh? 1.500.000 kali 100, jadi 150 juta rupiah, ya. Oke, meskipun kalau 100 titik itu relatif sedikit, ya. Kalau misalnya kita bicara tentang area untuk eksplorasi minerals, ya, atau juga untuk oil and gas, biasanya areanya cukup besar dan jumlah titik pengukurannya mungkin sampai 1.000. Berarti kalau 1.000 titik kali 1.500.000 berapa? 1,5 M. Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk survei gravity. Jadi gambar yang ditampilkan di sini hanya salah satu penampangnya saja, ya. Jadi sebetulnya model yang kita dapatkan itu udah dalam bentuk 3 dimensi, ya. Oke. Nah, sedangkan biaya pemboran, ada yang tahu nggak kira-kira berapa biayanya? Bisa ada yang menyebutkan nggak? Berapa kira-kira? Satu pemboran sampai dengan 2 kilo lah, 2 kilometer. Ya. Ada yang tahu berapa kisarannya? Nah, saya bisa ngasih kisaran, ya. Itu antara 5 juta sampai dengan 20 juta US dollar, ya. Oke. Berarti berapa itu? Kira-kira kalau kita pakai kursnya 15.000 aja lah, ya. Berarti 75 miliar sampai dengan 300 miliar rupiah. Hanya satu lubang bor yang operasionalnya untuk pemborannya itu makan waktu kira-kira 2 minggu sampai 3 minggu. Sedangkan survei gravity untuk 1.000 titik itu mungkin selama 1 bulan. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa pemboran ini kok mahal sekali biayanya? Ada yang tahu nggak? Kenapa pemboran kok biayanya semahal itu? Nah, nih ya, saya kasih tahu ya bahwa biaya pemboran di Indonesia itu jauh lebih mahal dibandingkan di Eropa, ya. Padahal di Eropa itu yang bekerja bule, di mana biaya untuk upahnya si bule-bule itu jauh lebih besar daripada upah orang Indonesia. Nah, loh kok bisa mahal? Ya, jadi yang membedakan itu ialah karena kita tidak menguasai teknologi pemborannya. Semua alat-alat pemboran itu harganya mahal dan dikuasai oleh asing, ya. Jadi kalau kalian misalnya bertanya, memangnya tidak ada gitu perusahaan pemboran drilling company di Indonesia? Oh, ada. Misalnya seperti El Nusa, ya. El Nusa tuh ada divisi pemborannya, terutama mereka menyewakan rig, ya. Rig itu ini bangunan yang seperti ini. Kemudian Pertamina Drilling Services Indonesia juga ada. Tapi alat-alatnya tuh mereka harus beli, mereka harus investasi, ya. Dan kalau kita bicara tentang perusahaan pemboran yang paling terkenal itu apa aja?
SLB, kalau dulu namanya Schlumberger, terus ada yang namanya Halliburton, yang ketiga namanya Baker Hughes, dan yang keempat namanya Weatherford. Ya, nah jadi perusahaan-perusahaan ini base-nya di mana? Base-nya itu kebanyakan di Amerika. Dia membuat harga yang tinggi karena toh tidak ada kompetitornya. Ya, kalaupun ada kompetitor dari Indonesia seperti Pertamina Drilling ataupun El Nusa, mereka eh, hanya bisa bekerja di onshore, di darat. Tapi kalau udah offshore, susah buat perusahaan Indonesia untuk bersaing dengan mereka karena tidak ada kesempatan untuk mengerjakan proyek pertama kalinya. Ya, nah, ya, jadi kalau misalnya kalian kepingin banyak duit, jadi apa dong? Jadi seorang geofisikis. Kalau geofisikis tadi, kira-kira kontraknya 1,5 M untuk satu kali pekerjaan. Kalau seismik mungkin bisa lebih tinggi, ya. Tapi kalau seorang drilling engineer yang kerja di lapangan sebagai pemula, gaji minimalnya sekitar 20 juta rupiah. Kalau sudah well experience, bahkan bisa bekerja di luar negeri, mungkin upahnya itu sekitar $3.000 per hari. Jadi 45 juta itu per hari. Kalau sudah well experience ya. Oke. Dan untuk belajar teknik pemboran, apakah geofisik bisa? Oh bisa. Tetapi di kurikulum kita tidak mengajarkannya. Siapa yang mengajarkan teknik pemboran? Itu ada di teknik perminyakan. Ya. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar tentang teknik pemboran, sebetulnya itu intinya adalah geofisika juga. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, jadi dengan demikian apa yang akan dilakukan adalah pembuktian. Dilakukan pemboran, nanti akan ketahuan apakah model yang kita buat ini eh, eh, berbeda jauh ataukah cukup mendekati. Ya, nanti kalau misalnya sudah ada data bore satu buah, ini yang disebut dengan wildcat drilling, ya, wildcat, kucing liar, ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan yang disebut dengan appraisal well. Jadi biasanya jumlahnya 3 untuk mengkonfirmasi terutama batas-batas benda yang kita cari ini. Gitu ya. Nah, jadi untuk bisa melakukan sampai dengan 4 pemboran itu, biayanya jauh lebih besar dibandingkan survei geologi dan geofisik yang kita lakukan. Nah, jadi dengan demikian sebetulnya kalau geofisik, kita itu mengandalkan pada 4 metode ini plus 1 yang disebut dengan elektromagnetik. Ya, itulah yang akan dipelajari selama S1, program S1. Dan sebetulnya apa yang dilakukan oleh seorang geofisik ini adalah kompetitornya siapa? Dukun, ya. Kalau di Ambon ada istilah dukun nggak di sana? Ya, ini adalah iklan di koran sekitar 30 tahun yang lalu, ya. Jadi untuk menentukan titik pemboran itu seringkali dulu sudah kita melakukan analisis dengan basisnya knowledge, datang juga ke dukun untuk menanyakan apakah yang dipilih itu sudah betul atau tidak, ya. Ya. Jadi geofisik itu sebetulnya ingin mengetahui sesuatu yang tidak tampak, mirip seorang dukun, hanya yang berbeda itu adalah kalau geofisik mengandalkan pada science and technology, sedangkan kalau dukun itu tidak ada penjelasan ilmiahnya, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Silakan Abah, cukup jelas Pak. Jelas? Nah, hmm. Oke. Nah, oke ya. Mungkin saya akan menjelaskan secara cepat dulu aja, karena sekarang kita masuk ke metode seismik ya. Nah, coba saya kembali lagi ke metode gravity dulu ya. Kalau metode gravity ini relatif mudah untuk dibayangkan. Kenapa? Karena metode ini sensitif terhadap eh, sifat fisika batuan yang namanya densitas ya. Jadi kalau kita punya batuan ya yang mempunyai densitas yang berbeda-beda, maka nanti akan memberikan respon pengukuran percepatan gravitinya yang berbeda. Makin kalau di bawahnya ada densitas yang tinggi, maka anomali gravitinya pun akan tinggi ya, seperti ini. Nah, tapi kalau untuk di dalam metode seismik, apa ya kira-kira sifat fisika batuan yang sensitif tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Sifat fisika apa yang dimiliki oleh batuan yang sensitif terhadap metode seismik? Ada yang tahu? Kan tadi kalau gravity massa jenis ya atau densitas. Kalau metode magnetik apa yang menjadi yang mempunyai sensitivitas yang tinggi antara satu batuan dengan batuan yang lain? Apa? Kalian udah belajar waktu di tahun pertama pasti geologi dasar atau geofisika dasar. Apa namanya? Magnetic susceptibility ya. Oke. Jadi model bawah permukaan bumi itu terdiri dari variasi magnetic susceptibility gitu ya. Kalau metode geolistrik apa yang sifat fisika apa yang sensitif? Resistivity Pak. Resistivity ya. Resistivity itu maknanya apa? Tahanan jenis Pak. Tahanan jenis ya. Apa bedanya? Sebenarnya beda ya. Resistivity dengan resistansi itu beda. Kalau resistivity sama dengan tahanan jenis, rumusnya itu adalah K ya dikali V per I ya. Jadi ada beda tegangan dibagi dengan arusnya. Tapi ada K-nya. Nah, K ini ada geometri dari elektroda yang kita pasang di lapangan ya. Nah, tapi nanti hasil akhirnya, maaf, yang tadi saya sebutkan itu adalah yang kita ukur di lapangan, yang disebut dengan tahanan jenis. Tapi setelah kita modelkan, maka kita akan mendapatkan model resistivities ya. Oke, maaf. Jadi saya harus koreksi ya di dalam ketika kita mengukur dengan menggunakan metode geolistrik, maka yang kita ukur itu adalah tahanan jenis semu. Nah, itu ya, tahanan jenis semu. Tahanan jenis semu itu Rho sama dengan K dikali V per I ya. Tapi nanti setelah kalian melakukan pengolahan data, maka yang diperoleh itu adalah
model tahanan jenis. Jadi hanya raw ya, model tanpa K-nya ya. Oke. Nah, kalau seismik apa dong yang sensitif? Yang sensitif itu adalah yang disebut dengan sifat elastisitas. Waduh, kebayang nggak ya? Susah ya, agak ngebayang apa ya elastisitas. Nah, tapi sebelum kita bicara langsung tentang elastisitas, di slide ini ditampilkan peran besar dari metode seismik di masa lampau hingga hari ini. Yang pertama misalnya kita tahu tentang struktur dalam bumi, bahwa bumi itu ada inti dalam, ada inti luar, ada mantel, ada kerak ya. Kerak juga ada kerak samudra, ada kerak benuanya. Atau kalau ada yang membagi, ada litosfer dan astenosfer gitu ya, untuk bagian atas dari bumi. Nah, itu semua sebetulnya bukan dari hasil pemboran, tapi itu adalah dari analisis gelombang gempa yang diterima di seluruh receiver atau di seluruh seismometer yang dipasang di bumi. Ya. Yang kedua, teori tektonik lempeng yang kita anut saat ini. Itu bisa dijelaskan dari hasil eksplorasi metode seismik, ya, bahwa dinamika bumi itu bukan hanya arahnya vertikal, tapi ada juga yang secara horizontal, ya. Ada yang pernah dengar nggak istilah teori yang mendasari pembentukan bumi yang disebut dengan geosinklin? Pernah dengar nggak? Geosinklin itu sebelum tahun 1960-an. Nah, jadi dulu metode ilmu geologi itu berkembang di Eropa ya, Eropa mainland ya, seperti di Jerman, di Austria, di Prancis gitu ya, di mana lokasinya itu jauh dari batas lempeng. Begitu juga di Soviet ya, atau Rusia sekarang namanya. Itu kan jauh dari batas lempeng. Nah, jadi ketika mereka menjelaskan tentang adanya gunung misalnya yang terbentuk, ataukah misalnya adanya akumulasi mineral, itu berdasarkan geosinklin yang mengatakan adanya gerakan secara vertikal dari bumi ya di beberapa lokasi. Nah, tapi sejak tahun 1960-an tuh orang berpikir untuk menggunakan suatu teori yang lain, tapi pembuktiannya sulit ya, bahwa dinamika bumi itu ada yang vertikalnya, terus ada yang horizontalnya, bahkan ada yang disebut dengan teori konveksi ya di dalam mantel ya. Nah, ternyata hasil-hasil penelitian seismik itu bisa menunjukkan misalnya adanya zona penenjaman kerak samudra masuk ke di bawah kerak benua misalnya ya. Itu akan terlihat dengan bagus entah dari posisi pusat gempanya ataupun juga dari metode tomografi yang kita pelajari di mata kuliah ini ya. Nah, begitu juga kita pendahulu kita pernah menggunakan metode seismik refraksi wide angle ya. Jadi kita pasang seismometernya tuh panjang sekali. Saya pernah ikutan di dalam suatu survei masang seismometer mulai dari sisi barat negara Romania ya. Jadi dari perbatasan Romania dengan Hongaria sampai ke timur sekali ke Laut Mati ya, perbatasan antara Romania dengan Laut Mati. Nah, itu panjangnya ratusan kilometer. Kita pasang seismometer dan kemudian kita pasang seismic source ya, mulai dari wilayah Hongaria sampai ke Laut Mati tersebut ya. Nah,
Eh, Bahkan juga disertasinya Pak Agus Sampura itu tentang wide angle seismic ya. Jadi seismik refraksi sudut lebar. Nah itu hasil-hasilnya bisa memperlihatkan pemetaan bedrock ya, crustal thickness dan mantel yang paling atasnya seperti apa. Terus yang paling penting di dalam dunia industri migas ialah metode seismik refleksi. Bahkan pemboran itu akan dilarang atau tidak bisa disetujui oleh pemerintah kalau belum ada survei seismik dan pengolahan datanya. Ya, nah jadi metode seismik ini perannya itu paling besar ya di dalam dibandingkan semua metode geofisika yang lain. Metode seismik ini adalah yang paling banyak perannya. Meskipun kita sadar bahwa apapun yang dihasilkan itu berdasarkan pengukuran indirect atau tidak langsung. Jadi bukan berdasarkan kasat mata. Ya. Oke, sekarang kita lihat definisi dari seismic wave itu apa. Seismic itu adalah relating to earthquake or artificial shaking of the earth. Wave itu adalah motion atau gerakan that periodically advances and retreats as it is transmitted progressively from one particle in a medium to the next ya. Jadi di sini tuh yang bergerak bukan bukan apa ya, batuannya itu tetap, atau butiran batuannya itu tetap, tapi yang merambat itu adalah energi. Nah, energi ini akan menggerakkan partikel penyusun material bumi ya. Nah, satu kena nanti akan menularkan kepada yang lain, menularkan kepada yang lain. Itulah yang nanti kita sebut sebagai penjalaran gelombang seismik ya. Jadi dengan demikian seismic wave itu adalah propagation of energy through the earth caused by earthquake or artificial vibration ya. Nah, bicara tentang material bumi ya, karena kan kita objeknya selalu bumi ya. Nah, kita mengasumsikan bahwa batuan kita itu tersusun oleh butir-butir batuan. Nah, misalnya saya gambarkan salah satu butirnya bentuknya lingkaran seperti ini. Nah, kemudian akibat adanya gelombang seismik ya, yang tadi kita bicarakan, itu akan menyebabkan si butiran ini terdeformasi sesaat ya, terdeformasi sesaat. Kalau si stresnya itu sudah lewat, maka si butiran batuan tadi akan kembali ke keadaan semula ya. Jadi material bumi itu harus bersifat elastis, itulah maknanya elastisitas. Apa definisinya? Elastic is ability of a material to return immediately to its original size, shape, or position after being squeezed, stretched, or otherwise deformed. Ya. Nah, jadi material bumi itu harus bersifat elastis supaya kita bisa menerapkan metode ini. Dan degree of elastisitas itu akan menentukan seberapa baik material itu dilewati oleh gelombang seismik ya. Jadi kalau si deformasinya itu tinggi, maka sebetulnya si gelombang seismik itu akan merambat dengan kecepatan yang relatif rendah dibandingkan dengan melewati material yang deformasinya kecil. Ya, itulah yang nanti keluar istilah namanya cepat rambat gelombang seismik. Sekali lagi, ada istilah nanti yang keluar namanya cepat rambat gelombang seismik. Oke? Oke, nah sekarang kita lanjutkan bahwa
Earth material itu harus bersifat elastik, ya. Jadi kalau kita berikan stres, maka dia akan terjadi strain, perubahan bentuk. Stresnya makin besar, strainnya makin besar. Stresnya makin besar lagi, strainnya lebih besar lagi. Nah, itu semua akan membentuk kurva elastisitas seperti yang digambarkan di sini. Tapi suatu saat, ya, si stresnya kalau diberikan terlalu tinggi, maka strainnya itu tidak lagi mengikuti kurva ini ya, kurva linear ini. Dia itu bisa brittle, ya, misalnya ini pulpen ya, kelihatan. Pulpen saya tuh saya kasih stres gitu ya, dia akan terlihat akan sedikit membengkok tuh ya. Oke, kelihatan. Tapi kalau saya terus kasih stres yang tinggi, dia tuh akan pecah. Itulah yang disebut dengan brittle. Yang kedua adalah ada material yang bersifat ductile. Jadi kalau stresnya diberikan terlalu tinggi, dia itu tidak mengikuti kurva linear ini dan cenderung membentuk kurva yang tidak beraturan. Contohnya apa? Contohnya itu adalah karet ya, karet gelang. Karet gelang, kalian tarik, balikin lagi, itu akan kembali ke keadaan semula karena dia bersifat elastik. Tapi kalau ditariknya begini nih, besar sekali, ketika dilepas dia tidak kembali lagi ke keadaan semula karena dia akan membentuk misalnya jadi elips, jadi apa ya, jadi nggak berbentuk lingkaran lagi. Nah, itu yang disebut dengan ductile ya. Nah, bicara tentang metode seismik yang kita pelajari di kuliah ini, material buminya tuh harus bersifat elastik. Jadi bukan bersifat ductile, bersifat brittle. Jadi hanya di range yang ini. Artinya apa? Kalau ada gelombang seismik yang diakibatkan oleh gempa, ya, gempa bumi, ya, maka yang terjadi itu adalah adanya pecahan di zona rekahan itu ya, atau di fault zone-nya. Dan kemudian di fault zone ini akan membentuk menghasilkan sumber gelombang seismik yang merambat melewati materialnya itu dan harus bersifat elastik, ya. Oke. Ini tuh nggak jalan, saya nanti skip dulu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Karena waktunya tinggal sedikit lagi, saya ingin bercerita apa yang akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya. Ya, jadi nanti kalian akan disuguhkan pengetahuan minimalis ya, sampai keluar persamaan gelombang yang bentuknya seperti ini. Ngeri ngeri nggak kalian lihat kayak gini? Ini tuh apa? Ngeri banget gitu ya. Pasti ada yang berkomentar, ih ngeri banget ini ya. Nah, tapi saya sebetulnya ingin mengajak kalian untuk memahami makna dari persamaan ini. Kalian tidak perlu untuk menurunkan bagaimana persamaan ini sampai dituliskan di dalam satu slide. Yang terpenting adalah kalian mengetahui maknanya. Ya. Nah, identik dengan persamaan matematika yang lain. Misalnya kalian punya persamaan apa? Y sama dengan 2X plus 1. Ya. Nah, persamaan ini bisa dicari kan solusinya ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu kalian harus memberikan input data. Ya.
Jadi kalau saya punya persamaan Y sama dengan 2X plus 1, dan kita ingin mencari berapa harga Y, maka pertanyaannya, X-nya berapa sebagai input data? Kalau X-nya itu adalah 2, maka Y-nya itu sama dengan 5. Ya. Kalau X-nya itu sama dengan 3, ya, berarti Y-nya sama dengan 7. Gitu ya. Nah, penyelesaian persamaan Y sama dengan 2X plus 1 itu, ya, mau diselesaikan hari ini, mau diselesaikan besok, mau diselesaikan di akhir zaman, menjelang kiamat, itu hasilnya sama aja. Selama X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 5. Selama X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 7. Ya kan? Nah, yang membedakan dengan persamaan yang kalian lihat di sini ialah karena ini dituliskan dalam bentuk persamaan diferensial parsial. Ya. Jadi pertanyaannya yang dicari itu apa? Nah, yang dicari itu adalah V, nih ya. V itu adalah particle velocity component atau disebutnya itu kalau istilahnya kecepatan si partikel bumi yang menyusun batuan ketika dia bergoyang, ya, ketika dilewati oleh gelombang seismik. Ya. Nah, dia bergeraknya itu ada 3 arah. Ada yang ke arah X, ada yang ke arah Y, ada yang ke arah Z. Ya. Jadi velocity particle motion, ya, particle velocity component ini harganya spesifik untuk time tertentu, ya. Jadi kalau sekarang kita membangkitkan misalnya ya, nah, misalnya sini ya, saya membangkitkan sumber gelombang seismik nih, ya, DOR, ya. Kita punya receiver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan akhirnya kita mendapatkan data seismik seperti ini, ya. Nah, jadi data seismik ini sebetulnya respon dari receiver yang kita pasang di permukaan bumi, ya. Di mana setiap receiver itu bisa mendeteksi kehadiran gelombang P, misalnya, kehadiran gelombang S, dan kehadiran gelombang permukaan. Gitu, ya. Nah, tapi kalau kita mengandalkan pada data satu data aja, di source-nya 1, receiver-nya ada 6, maka kita belum bisa mengatakan apapun, ya. Nah, di dalam menyelesaikan persamaan ini, ya, kalian itu akan mendapatkan informasi tentang Vx, Vy, dan Vz dengan jumlah yang sangat besar karena ada yang datanya pada saat 1 detik, 2 detik, 3 detik, sampai dengan misalnya 1000 detik, dan itu melingkupi semua model kita, ya. Nah, jadi berikutnya itu adalah bagaimana mendisplay dari solusi yang dituliskan persamaannya di sini. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah penjelasan yang barusan saya sampaikan itu dipahami nggak oleh kalian? Nah, itu yang lebih penting. Atau kaliannya lagi ngelamun, atau ada yang lagi memperhatikan tapi kok nggak mudeng-mudeng, ya. Nggak mudeng tuh nggak ngerti-ngerti itu si bapak ngomongin apa sih, gitu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa mengulang statement saya yang terakhir tadi tentang mencari solusi dari persamaan ini? Silakan kalau ada yang bisa. Salah nggak apa-apa kalau saat kuliah. Ada yang bisa mengulang nggak penjelasan saya tadi? Nggak kebayang ya sama kalian? Nah,
Oke, saya coba tampilkan ya contohnya. Bentar. Salah. Oke. Ya. Gitu. Oke. Iya. Nih. Ya. Jadi terkait dengan tadi persamaan gelombang, ya, sebetulnya ada inputan data yang harus kita masukkan, yaitu yang disebut di dalam persamaan tadi yang disebut dengan lambda, mu, rho. Ya, ada lambda, mu, dan rho. Ya. Nah, kemudian lambda, mu, rho tadi diberikan di semua titik di dalam model yang kita tentukan. Misalnya saya punya model yang ukurannya 16 kali 16 kilo, kurang lebih. Dan kemudian bagian atas itu punya properti yang sama, ya. Bagian bawah propertinya berbeda. Misalnya sebentar saya gambarkan dulu. Mana ya? Ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi saya punya model 16 kali 16 kilo. Bagian atasnya yang berwarna biru tersusun dari partikel, di mana setiap partikel, setiap titiknya itu mempunyai parameter lambda, mu, dan rho yang sama. Ya. Sebetulnya kita bisa sebutkan juga VP, VS, dan rho, tapi masalahnya kita belum bicara mengenai bagaimana keluarnya istilah VP, VS, dan rho ini. Ya. Nah, jadi kita berikan harga yang seragam, bagian atasnya kita berikan harga yang seragam bagian bawahnya. Cepat rambat gelombang seismik yang di atas itu lebih cepat daripada yang di bawah, ya.
dan kemudian kita pasang sumber gelombang seismik di tengah-tengah, ya. Nah, jadi balik lagi sekarang kalau kita ke sini, yang disebut dengan model kecepatan di tiap titik itu direpresentasikan di dalam persamaan ini lambda, mu, dan rho. Sedangkan fungsi sumber itu adalah yang F ini, ya. Nah, jadi kita tentukan berapa si sumbernya, fungsi sumbernya, kemudian kita berikan harga VP, VS, dan rho untuk setiap titik di dalam model ini. Nah, selanjutnya si persamaan program komputer yang berdasarkan persamaan gelombang tadi diminta untuk melakukan pencarian solusinya, dan solusinya itu adalah seperti ini, ya. Solusinya akan bentuk seperti ini. Nah, ya. Bentar. Tuh. Ya, kelihatan? Nah, misalnya seperti ini, ya. Ini adalah hasil dari penyelesaian persamaan tadi untuk model yang tadi kita sebutkan. Kemudian kita berikan sumber juga di tengah-tengah. Terlihat, ya, ini adalah muka gelombang seismik. Padahal sebetulnya ini memperlihatkan partikel-partikel di sepanjang lingkaran ini yang sedang bergerak. Ya. Nah, yang bagian bawahnya itu lebih aneh. Jadi dia terjadi penguraian, ya. Ada yang disebut dengan gelombang transmisi, ada yang disebut dengan gelombang pantul, dan mungkin ada gelombang-gelombang yang lain yang tidak terlihat, ya. Jadi ini ada solusi dari persamaan tadi pada 1,62 second setelah sumber gelombang seismik dibangkitkan, ya. Oke, seperti itu, ya. Jadi ketika solusinya itu dijejerkan, ya, untuk T yang paling kecil sampai dengan T yang paling besar, jadi terlihat seperti sebuah film, ya, sebuah movie. Nah, jadi ini adalah cara geofisika untuk bisa memperlihatkan hasil pencarian solusi dari persamaan gelombang yang tadi saya sebutkan, ya. Nah, kemudian kita juga memasang seismometer, misalnya di permukaan bumi. Dan di dalam seismometer inilah kita akan menerima kedatangan gelombang seismik, ya, sesuai dengan snapshot ini, sebutnya snapshot, yang nantinya itu digambarkan sebagai data seismik, ya. Oke. Ya, sebentar. Ya. Jadi data seismik misalnya seperti mana, ya? Nah, misalnya seperti ini, itu adalah respon dari suatu alat yang kita kita tempatkan di permukaan bumi. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ngerti nggak kira-kira apa yang saya sampaikan? Iya, Pak, ngerti, Pak. Oke, ya. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya saya coba ulang lagi dan saya coba lanjutkan. Untuk minggu depan kalian harus hadir karena saya ingin kalian membuat resume dari kuliah minggu depan itu, ya. Jadi yang ini itu semacam pendahuluannya supaya kalian tahu apa yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup?
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Seperti biasa 1 jam atau 60 menit aja kita kuliah. Karena kalau lewat dari 60 menit saya udah mulai menguap-nguap ini. Nggak tahu kenapa ya. Kalau di kelas tuh saya nggak pernah ngantuk, tapi kalau di online itu setelah 60 menit itu kerasa ngantuknya. Ya, mungkin karena satu arah kali ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Jadi ketemu lagi hari Selasa malam ya. Selasa malam. Betul, Pak. Oke. Oke. Baik, Pak. Oke. Oke ya, makasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak.